Kita ketemu lagi ya di sini ya. Baik, kita ketemu lagi di sini malam ini pada acara Bisnis Talk Mahakarya. Kalau di sini TM ya, bukan PTS ya. Kalau PTS itu kan Korea ini ya, K-popnya. Tapi ini K-popnya cuma ikut satu, Mas Fikri di sini. Ya, Bisnis Talk Mahakarya ini, Bisnis Talk Mahakarya ini akan kita adakan 2 minggu sekali. Ini adalah yang pertama, jadi ini adalah episode perdana. Dan apa sih manfaatnya untuk kita semuanya? Tentu saja, karena di sini kita hadir ada seseorang yang luar biasa. Sebelum ini, Bunda di sini hadir sebagai host di acara Bisnis Talk Mahakarya, didampingi oleh co-host. Nah, namanya Fikri Hambali. Kak Fikri, halo Kak. Halo teman-teman semua. Selamat malam. Iya, Kak. Selamat malam. Kak Fikri ini dan beberapa juga di antara yang hadir di sini adalah Duta Kampus Mahakarya ya. Duta Kampus Mahakarya pastinya punya prestasi-prestasi yang luar biasa. Nah, salah satunya juga belajar untuk nge-host. Nah, ini Bunda gandeng Kak Fikri, tapi next mungkin one day, someday ya, kalian bisa juga menjadi host di acara-acara Mahakarya Asia tentunya ya. Ya, ini jurusan manajemen angkatan 2019 ya. Dan Kak Fikri yang udah tahu cukup aktif dan Kak juga pintar nulis juga karena dulu pernah tergabung di jurnalis ya, di jurnalis yang sama-sama sebagai wartawan muda di Pernas. Nah, tapi kita malam ini yang akan menjadi tamu selamanya selama episode kita ini ya, beliau adalah Kak Agun. Kak Agun, tepuk tangan dong buat Kak Agun ini. Halo Kak Agun. Halo, malam Bunda, Mas Fikri. Ya, sama-sama. Teman semua. Malam Pak. Ya. Luar biasa, kenapa kita jadikan sebuah icon ya di Bisnis Talk Mahakarya ini, karena pengalamannya yang luar biasa. Kalian sudah kemarin beberapa sudah sempat mengikuti apa yang Kak Agun waktu jadi narasumber di Open House Mahakarya. Ya. Nah sekarang kita sudah punya komitmen sama-sama nih, Kak Agun punya hati untuk berbagi ilmu, skill, dan tentu saja pengalaman kepada kita semuanya. Luar biasa kan? Bener nggak Kak Fikri? Menurut Kak Fikri gimana Pak Agun nih? Benar. Jadi Pak Agun itu memiliki sosok yang jadi beliau itu bisa memberikan semangat dari dalam, Bu. Jadi secara tidak langsung beliau ini memberikan semangat dari dalam yang tidak orang lain rasain gitu. Jadi sepertinya contoh seperti di episode kemarin di Open House Mahakarya, beliau juga kan menyampaikan menjadi narasumber. Dari materi-materi beliau itu ternyata itu adalah ruang lingkup yang ada di sekitar kita gitu. Jadi kita bisa bisa menyamakan dengan apa yang terjadi di lingkungan kita sekarang. Gitu, ya, Bun. Betul. Ya, yes, benar sekali. Dan Pak Agun ini yang setahu Bunda sangat humble ya. Itu nggak segan-segan untuk membagikan apa yang dia miliki, apa yang dia kuasai pada kita semuanya. Jadi itulah ciri khas orang-orang yang punya mindset positif dan baik hati. Nah, harapannya ini bisa menebarkan buat kalian semuanya di sini. Satu lagi, Bun. Ayo, Kak Fikri. Kemarin itu ternyata kita tuh saling ini ya, Pak, saling minta follow Facebook ya, Pak, kalau nggak salah, Pak. Ya. Tapi kalau Facebooknya udah penuh ya, nanti ke IG aja kali ya. Facebooknya udah penuh. Oke, IG ya. Punya 6 akun udah full semua, ke IG aja nanti. Iya bener, hanya banyak. Banyak banget ya, Bun. Ya 200 lebih lah. Dulu sejak zamannya grup WA, grup B, BlackBerry. Wow, itu sudah punya banyak banget. Kemudian beralih sekarang ke WA gitu ya. Jadi tahu sendiri, sudah berapa tahun beliau tuh kumpulin database dari orang-orang. Jadi sejak 2006, bener ya Kak Agun ya? 2016 ya kalau dari 2016. zaman BBM ya, kalau sudah 5 tahun. 2016 ya, yang seriusnya 5 tahunan lah. Tapi sebetulnya dari sejak saya lulus kuliah 94 udah mulai ngumpulin kartu nama, nomor telepon, email. Nah, kalau 2016 ke sini lebih ke nomor WA ya, karena lebih praktis gitu.
Dan kira-kira sekarang punya database berapa sih? Boleh tahu bocorannya? Kalau yang di handphone itu nomor WA 30.000. Wow. 30 nomor WA. 30. Nomor WA 30.000. Tapi kalau mau nomor telepon se-Indonesia, saya punya. Dan saya sudah bagi per kota. Jadi nomor Jogja, nomor Bandung, nomor Jakarta udah saya pisah-pisah. Jadi Wah. nah justru saya perlu pasukan mahasiswa ini. Karena kan kalau saya pakai database itu saya sendiri, saya juga kerepotan ya. Bisa bayangin di handphone saya ada 30.000. Nanti kalau nggak percaya saya screenshot deh. Oke. Kekuatan database ya luar biasa ya, Pak. Ya. Pak Agun ini sudah punya banyak database dan itu sudah dipisah-pisahkan per kota. Ya mudah-mudahan ini anak-anakku kalian semua yang ada di berbagai kota ini itu bisa, nanti akan ada kesempatan untuk mendapatkan peluang-peluang karena nanti tinggal ceritanya ini awal lah ya. Pengusaha level 1. Pengusaha level 1 adalah menjadi reseller menjualkan produk orang lain. Nah, tanpa tidak terlalu banyak modalnya, minim modal, tetapi tetap mendapatkan penghasilan yang wow kalau kalian bisa mendalami ilmu menjadi seorang reseller yang baik. Ya. Nah, ini Pak Gun jagonya, dan sudah disiapin database-nya untuk jualan macam-macam, kan? Gitu. Kepingin nggak Kak Fikri? Pengen banget Bun, karena sekarang ini ya ternyata database itu sangat penting ya Bun. Dimana mungkin tadi ketika kita jadi reseller, kita punya produk, yang penting kita punya kontak banyak, tinggal disebar itu udah profit ya Pak ya? Ya. Udah profit banget ya itu. Betul. Ya. Jadi anak-anakku ingat apa Bunda pernah pesen ya, kalau punya nomor handphone jangan ganti-ganti ya nak, gitu ya. Tanya sama Pak Gun punya nomor handphone itu sejak tahun berapa ya? Bunda pakai nomor handphone yang sekarang, bayangkan itu sudah sejak 1990. Nah, bayangin berapa puluh tahun loh Bunda punya nomor handphone yang sama tanpa ganti-ganti. Kalau saya nambah Bun. Sudah sejak kapan lo pakai? Saya punya handphone itu saya punya handphone 99. Yang lama tetap, tapi nambah. Nambah. Aku kalau bawa handphone berapa macam sih? Ada berapa handphone yang dibawa? Sekarang hanya 2 ya. Waktu di Jogja itu saya sempat bawa 6. Jadi betul, aku pernah lihat Pak Gun bawa handphone banyak banget. Iya, dulu kan masih transisi antara BlackBerry dan WhatsApp Android. Jadi saya bawa 3 BlackBerry, 1 GSM, 1 CDMA, 1 Android. Jadi bawa 6. Nah, kalau sekarang cukup 2 tapi nomornya 4. Jadi 1 handphone saya 2 nomor WhatsApp. Jadi 1 nomor lama yang simpati itu lebih untuk pribadi. Kalau yang Satelindo saya pakai buat pekerjaan di proyek. Kemudian yang buat bisnis saya pakai XL. Yang keempat yang tri buat backup. Jadi kalau ada hang atau ada trouble di WA yang lain ada 1 backup. Jadi sekarang saya punya nomor 4 nomor WA. 4 nomor WA. Ya. Nah, jadi kalau nanti suatu saat Kak Fikri lihat Pak Agun nanti jalan sambil terima handphone di 2 telinganya. Biasa dua-duanya kita terima. Aduh. Oke. Hari ini mau bahas sesuatu yang luar biasa deh, yang sesuai dengan di flyer, yaitu ada pertanyaan ke dalam diri kita masing-masing. Ya, kan ingin punya bisnis nih. Jadi beberapa udah mengisi link yang untuk yang kelas B ya. Passionmu apa? Kamu pengen punya bisnis apa sih sebetulnya? Terus kenapa kamu milih bisnis itu? Pertanyaan-pertanyaan yang dikembalikan kepada kita semuanya ya. Dan hari ini temanya adalah how strong is your business idea? Seberapa kuat sih apa josnya sih ide bisnis kalian itu? Ya ide bisnis itu kan mesti dipikirkan dengan matang-matang gitu ya. Kemudian dipikirkan benar-benar apakah ini bisa perhatian orang untuk beli sih gitu. Seberapa banyak sih yang pesaingku ini dan kira-kira produknya aku lebih baik nggak dari mereka kan? Berarti how strong berapanya? Dan itu pasti berhubungan dengan banyak hal ya, banyak unsur. Nanti brandnya apa, cara jualanmu seperti apa, kemudian layananmu seperti apa. Kamu pakai cara aja sih buat jualan ya. Yang kita udah bahas di PMC. Tapi nanti di next episode Pak Agun juga akan bahas juga PMC. Tapi
dengan real prakteknya di dalam berbagai bisnis ya. Nah, kemudian yang temanya subtemanya adalah mau bedah 6P. Ya. P akan dibedah oleh Pak Agun malam hari ini. Itu apa saja? Mari kita Enan, kita sekarang mulai aja ya Kak Fikri ya, untuk dengerin apa itu P-nya ya. Iya. Iya Bun, begitu Bun. Oke. Sip, mantap. Mari anak-anakku kita simak Pak Agung ini kalau sudah dibilang pengalamannya di mana-mana, dia akan muncul di mana-mana ya. Karena aslinya sebenarnya orang Kalimantan, setahu saya itu orang Kalimantan itu. Terus kemudian nggak tahu tiba-tiba pindah ke Jawa ya. Biasanya orang Jawa yang pindah ke Kalimantan. Ini Pak Gun yang dari Kalimantan pindah ke Jogja gitu. Ya. Untuk mewujudkan impiannya, cita-citanya tentu saja ya. Oke. Pak Gun ini mari kita dengarkan karena beliau as mentor juga, beliau juga coach ya. Beliau juga udah tahu paham sifat bisnis apa aja, industri apa saja, nah, banyak pengalaman yang nanti bisa kalian tanyakan ya setelah Pak Gun nanti paparan gitu. Silahkan nanti tanya segala sesuatu apa yang ingin kalian tanyakan. Oke? Ya, tajamkan juga ide bisnis kalian. Silakan Pak Gun, monggo. Ya, minta tolong Mas Fikri mind map-nya ya. Oh siap. Mas Heri mungkin. Ya, jadi sambil menunggu slide-nya, saya ulang sedikit materi yang 2 minggu lalu ya. Jadi untuk memulai bisnis ini, kita bisa melihat ke dalam diri kita dulu. Kita punya kemampuan apa? Misalnya kita punya basic pendidikan apa, pengalaman kerja apa yang kita kuasai, keterampilan, baik soft skill maupun hard skill. Kemudian hobi kita atau kesukaan kita itu apa, kemudian dari luar diri kita, pasar itu membutuhkan apa. Jadi nanti teman-teman harus lihat, jangan hanya mengandalkan apa yang kita inginkan, tapi yang lebih penting lagi adalah apa yang pasar inginkan, gitu ya. Jadi dua sisi, dari sisi dalam kita, apa yang kita kuasai, kita bisa apa, punya keterampilan apa, punya pengalaman kerja apa, pendidikan apa, dan seterusnya. Kemudian dari sisi luar, potensi pasar itu apa, dan yang kedua, sumber daya manusia yang ada di sekitar kita, teman-teman kita atau keluarga kita, siapa saja, dan sumber daya alam atau bahan baku yang ada di sekitar kita. Misalnya, banyak orang mengeluh, wah harga cabai jatuh, akhirnya sisa cabainya tuh hasil panen dibuang ke sungai karena harga jatuh. Padahal kalau kita bisa memanfaatkan cabai itu, kita bisa buat industri hilirnya, kita buat sambal, kita bisa buat abon cabai, kita bisa buat acar cabai, dan seterusnya. Ya. Kemudian saya lihat di sini ada banyak jurusan ya. Ada jurusan kewirausahaan, ada jurusan arsitektur, ada jurusan sistem informasi geografi, ada pariwisata, ada manajemen, ada akuntansi, dan ada teknik industri. Nah, nanti saya harap teman-teman lihat dari 6P ini, mana yang cocok dengan diri masing-masing. Sesuai hobinya, apa yang disukai, atau apa yang dikuasai, dan 3, peluang pasarnya seperti apa. Nah, ini kan teman-teman kuliah di daerah yang berbeda, dari Sumatera, mungkin dari Kalimantan, dari Bali, dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan seterusnya. Coba lihat di daerah masing-masing potensi pasarnya apa, potensi sumber daya alamnya apa. Begitu juga kalau teman-teman lihat di Jogja, ada mahasiswa se-Indonesia di Jogja, peluang pasarnya apa, gitu ya. Oke, saya masuk ke P yang pertama, ini kebutuhan primer kita, yaitu pangan. P yang pertama adalah pangan atau kuliner. Teman-teman coba petakan di Jogja atau di kota masing-masing. Kalau teman-teman mau milih bisnis makanan, makanan yang seperti apa? Apakah makanan pokok, misalnya nasi dan lauk pauk,
Apakah makanan ringan, cemilan, apakah makanan tradisional, apakah minuman kekinian, apakah minuman panas, ataukah minuman dingin, dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman mau milih kuliner, ini kuliner cabangnya banyak sekali. Makanan pokok, makanan ringan, camilan, mau makanan pagi bisa, misalnya bubur ayam, mau makanan siang bisa, mau makanan sore bisa, mau makanan malam bisa, mau makanan tengah malam, wedangan misalnya bisa. Jadi teman-teman bisa pilih dari berbagai sudut pandang, dari berbagai keinginan, dari ide, banyak sekali turunan bisnis kuliner atau makanan ini. Mau dijual outlet, ada booth, atau ada warung, ada resto, atau mau dijual online. Misalnya kopi. Kopi kalau misalnya mau dijual online, kopi panas sudah nggak enak. Karena lebih enak kalau kopi panas itu kita nongkrong gitu ya. Nah, berarti kita bisa bikin kopi dingin gitu, atau kopi susu dingin. Nah, teman-teman bisa banyak sekali pilihannya di bisnis pangan ini. Yang kedua, P yang kedua ini adalah pakaian. Pakaian dalam arti sempit di sini adalah baju dan celana. Nanti kita bisa bedah lagi, apakah pakaian resmi, pakaian seragam, pakaian ke kampus, pakaian santai di rumah, pakaian tidur, dan seterusnya. Apakah untuk bayi, apakah untuk anak-anak, apakah untuk dewasa, apakah untuk anak muda, atau kemarin ada teman yang cerita, Mas Gun, saya punya fashion untuk pangsa pasar khusus yang big size. Loh, itu ada pasar khususnya. Ya, selama ini kalau kita lihat di mall itu modelnya patung mannequinnya pasti langsing, slim, six pack gitu ya. Tapi saya pernah lihat ada model patung yang perutnya agak menonjol gitu. Jadi pasarnya disesuaikan dengan apa yang mau kita jual gitu. Kemudian pakaian berkembang lagi, bisa topi, bisa tas, bisa shawl, bisa hijab, bisa ikat pinggang, bisa kaos kaki, bisa sepatu, dan seterusnya. Sendal juga bisa masuk. Jadi fashion ini sangat luas. Nah, kebetulan saya nulis buku My Hobby, My Business. Itu salah satu yang dibahas adalah fashion dan kuliner. Teman-teman bisa googling, atau nanti kalau kita bisa bikin WA grupnya, nanti saya share buku-buku saya yang berhubungan dengan pangan, yang berhubungan dengan pakaian atau fashion. Kemudian P yang ketiga adalah pendidikan. Nah, teman-teman kan dari berbagai jurusan ya, ada pariwisata, ada wirausaha, ada akuntansi, sistem informasi geografi, ada manajemen, akuntansi, ada teknik industri. Saya latar belakang pendidikan, kuliah itu dua. Satu, teknik sipil, yang kedua, marketing manajemen. Kemudian karena saya kerja di proyek, dan masa kecil saya, karena orang tua saya tentara, kami sering pindah-pindah kota. Ditambah lagi setelah saya bekerja, saya sering pindah proyek. Nah, sekarang saya lagi stay di Batang sejak 2019. Ini adalah kota ke-16 di mana saya bertempat tinggal. Bertempat tinggal itu dalam arti minimum 6 bulan ya. Kalau saya ngerjakan satu proyek pabrik, misalnya 6 bulan, saya stay di satu kota. Nah, Batang ini kota ke-16, bayangin. Saya pernah tinggal di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan. Ini kota ke-16. Kemudian, efek dari menulis buku, saya sudah keliling 28 provinsi di Indonesia. Jadi teman-teman mau cerita daerah mana aja, relatif saya tahu, karena saya pernah berkunjung. Nah, dari 28 provinsi yang saya kunjungi punya keunikan masing-masing. Dari makanan, dari pakaian, dari rumah adat, dari adat istiadat, banyak sekali yang bisa jadi ide bisnis. P yang ketiga di sini kita bicara pendidikan. Ada pendidikan formal dan informal. Formal itu ya seperti misalnya TK, PAUD, SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3, dan seterusnya. Kemudian yang informal itu misalnya kita belajar digital marketing, kita belajar tentang copywriting, kita belajar NLP, dan selanjutnya katakanlah itu yang non informal.
Kemudian kita bisa belajar Oke, Pak Gun sinyal mungkin ya, jadi agak terhambat sebentar. Kita tunggu aja ya. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Gun ada berapa P-nya. Jadi kalau mungkin agak kecil-kecil di layarnya anak-anak ya. Dan sambil kita nunggu tadi pengobatan, properti, pariwisata, pangan, pakaian, pendidikan. Pak Gun udah kembali? Sepertinya belum, Bun. Belum ya, mungkin terlempar ya. Karena posisi Pak Gun ada di Kendal kalau nggak salah, daerah Jawa Tengah sana posisi. Oke, kita tunggu ya nak ya. Sambil nanti kalau anak-anak sudah ada pertanyaan ditulis dulu. Nanti pas lagi sesi tanya jawab ini, habis ini pasti kita akan buka tanya jawab ya. Ditanyakan sesuai dengan apa yang ingin kamu ketahui, yang ingin kamu dalami, gitu ya, dari seorang Pak Agun ya. Jadi disiapkan aja pertanyaannya apa. Nanti yang tidak bisa on kamera, bisa tanpa kamera juga nggak apa-apa. Tapi yang bisa on kamera nanti pertanyaannya pakai dibuka kameranya biar kelihatan cantiknya atau gantengnya ya. Oke. Hostnya juga boleh tanya loh, Fitri. Siap, Bunda. Tapi mulai diinget Ini udah ya. siap, Bun. Sudah bergabung kan, Ini Pak Gun? belum, Bun. Belum masuk lagi ya. Kita tunggu ya, apa-apa, namanya juga teknologi. Kadang-kadang up, kadang-kadang down ini internet kita, ya. Oke. Sambil membayangkan kita mau ngapain nih, kalian mau ambil ide apa nih, gitu ya. Di sini ada Siti Ramlah juga yang di daerahnya sudah ide sebetulnya nih, cuma tinggal mewujudkannya ya, Ama ya. Tunggu aja, dan ini setiap 2 minggu sekali nanti kalian bisa ikut setiap hari Senin ya, 2 minggu sekali untuk tanya jawab langsung dengan Pak Gun. Jadi dia siap mentoring kalian ya. Oke. Ini sudah ada 48 di sini yang hadir. Luar biasa. Menunggu. Mungkin kalau ada yang mau tanya dulu juga boleh. Tanyanya ke Bunda sih. Silahkan saja. Jangan lupa ya, kelas B ya, isi formnya ya. Google formnya diisi ya. Jadi Mungkin Bunda, kita stop. Silakan Fikri. sambil cerita ya, Bun ya. Atau sambil nanya dulu, Bun? Nanti Aditya nanti bisa nyambung. Selain ya, Adit. Baik, Bun, sambil cerita aja ya, Bun ya. Jadi sebenarnya, Bun, bisnis stock mahakarya ini adalah untuk meng-scale up ilmu teman-teman gitu ketika di kelas. Karena kan kalau di kelas misalkan kita hanya waktu 1,5 jam atau kurang lebih 2 jam, terkadang apa yang mau kita tanyakan penjelasannya itu tidak selengkap gitu, tidak terlalu lengkap. Nah makanya di sini itu sebenarnya kalau menurut Fikri pribadi, Bun, di sini kita forum yang tepat untuk bertanya. Tadi mungkin Pak Gunawan sudah bilang bahwa passion juga, terus mungkin bidang keilmuan atau ilmu yang kita kuasai itu apa. Jadi di sini tuh forum yang tepat buat teman-teman semua. Nah, sudah ada sepertinya. Halo Pak Gun. Pak Gun lari kemana? Halo. Menghilang kemana? Halo, Mas Fikri. Iya, halo. Halo Pak Gun. Sudah dengar suara? Pak Gun? Bentar, ini saya switch ke channel lain sebentar. Oke, nggak apa-apa. Aditya nanti ya habis Halo. ini ya, biar Pak Gun Sudah? selesaikan dulu ya. Sudah, silakan Pak Gun. Silakan Pak Gun.
Apakah Pak Gun menghilang lagi, Kak Fikri? Ada Bun, ada. Nah, sepertinya Pak Gun barusan terlempar ke Aceh Bun sepertinya Bun. Gak tahu mampir dulu itu Bun. Kirain main kumpet ya. Kak Gun belum bisa bersuara, suaranya dikeluarkan dulu. Halo? Saya masih kendala sinyal juga nih Kak Fikri. Halo? Ya, Kak Fikri lanjut lagi penjelasannya tadi sambil nunggu Pak Gun. Silahkan Kak Fikri. Baik Bun. Jadi seperti yang tadi bilang Bun, bahwa kalau di kelas kan kita terkadang apa yang mau kita tanyain itu berebut dan penjelasannya tuh nggak terlalu lengkap gitu karena waktu juga. Nah mungkin karena misalkan teman-teman di sini kan udah ngambil EP1, ada yang udah ngambil EP2 sampai EP3, bahkan udah ada yang ngambil BP1, BP2 juga mungkin udah mau ada yang ngambil atau mungkin masih ngambil sekarang, baru ngambil sekarang. Jadi ketika teman-teman punya ide gitu, termasuk saya juga punya ide gitu. Cuman saya selalu ada kendala yang mungkin nggak bisa saya lakuin sendiri. Nah makanya ketika di sini itu adalah khusus untuk teman-teman tanyain ke pengisi narasumber nanti, ke narasumber yang akan dihadirkan. Jadi teman-teman bisa menulis gitu apa yang teman-teman butuhin, apa yang teman-teman mungkin jadi kendala ketika berbisnis gitu. Karena jujur ketika di lapangan itu tidak semudah teori yang kita pelajari gitu. Jadi kita wajib bertanya sih ke yang sudah senior-senior kita. Iya, iya. Betul Kak Fikri, karena kan biasanya kan pasti apa yang kita harapkan, yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Di tengah jalan pasti ada hambatan, pasti ada tiba-tiba perubahan mendadak ya. Sudah ada yang sudah mendirikan siap dengan gedungnya yang bagus gitu untuk bisnisnya, tiba-tiba pandemi nih, apa nih gedung bagus kok tidak ada aktivitas di dalamnya. Kan harus ada plan A, plan B ya, harus ada exit strategi dan lain-lain. Nah begitu juga bisnis ya, bisnis itu kadang-kadang dihadapkan dengan hal yang tiba-tiba berubah, tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, acara ini Bisnis Talk Mahakarya ini mau membuat down to earth-nya. Jadi kalau kalian memang menghadapi permasalahan, tantangan, dan lain-lain itu bisa ditanyakan di sini. Kita bisa saling sharing, kemudian kita bisa saling support, mendukung atau saling memberikan informasi. Siapa tahu nih di antara kalian nih nanti akan terjadi menjadi partneran bisnis nih. Wah, aku dapat partner nih gitu ya. Seperti itu. Jadi gunakan ini sebaik-baiknya tentu saja. Ya, oke. Kita masih menunggu Pak Gun yang belum muncul ini. Mohon maaf karena, tapi tenang aja pasti akan muncul ya. Mungkin ada berita di WhatsApp grup mungkin, Kak Fikri, kendalanya Pak Gun. Mohon maaf karena ini. Oke. Ya, pet sinyal ditunggu. It's okay, ditunggu masuk. Ya, kadang-kadang gitu kok. Tiba-tiba laptop kita kadang-kadang hilang itu sinyalnya gitu ya. Begitu juga. Ya, itu namanya juga kendala ya dalam kehidupan. Tapi jangan khawatir, setiap permasalahan pasti ada solusinya. Ya. Sambil nunggu Pak Agun tadi, barangkali Aditya tadi yang mau tanya. Aditya, silahkan. Boleh? Ya, boleh. Halo, masuk. Ya. Halo. Halo. Ya, sorry ini signal. Oke. Bisa lanjut ya. Setiap pas Aditya mau bicara, Mas Gun datang. Nanti ini memang lagi pemicunya nih Mas Aditya nih. Jadi Mas Aditya harus sabar gitu ya. Siap Bun, siap. Oke, silakan Mas Gun, lanjut tadi. Ya, sorry ini tadi bad signal, saya coba sampai tiga provider, ada masalah semua. Ini udah bisa ya. Ini besok adanya siapa ya? Oke, saya lanjut ya. Tadi yang ketiga saya bicara tentang pendidikan. Jadi
teman-teman bisa mempunyai peluang bisnis membuat lembaga pendidikan, baik informal maupun informal, baik offline maupun online. Tadi misalnya saya kasih contoh, kalau yang dari jurusan bahasa, bisa bikin kursus bahasa online, conversation misalnya. Kemudian yang dari manajemen atau akuntansi, teman-teman bisa kasih kursus ke UMKM, bisa bikin pelatihan menyusun akuntansi, laporan keuangan sederhana. Jadi intinya ngajar, sharing ilmu ke orang lain, dan bisa menghasilkan uang. Ya, itu dari pendidikan. Kemudian P yang berikut adalah pengobatan. Jadi setelah orang makan, pakai pakaian, berpendidikan, ada resiko orang itu sakit. Jadi peluangnya adalah kita bisa membuat bisnis yang berbasis kesehatan. Misalnya teman-teman bikin minuman herbal ya, kayak kemarin misalnya lagi gencar-gencarnya pandemi atau COVID, kita bisa jual wedang jahe, wedang serai. Kemudian teman-teman yang suka kecantikan bisa bikin skincare sederhana. Ada teman di Solo, basicnya arsitek, dia bikin masker kopi, kemudian bikin air mawar, bikin shampoo lidah buaya, itu bisa dilakukan dengan peralatan dapur yang sederhana. Jadi teman-teman bisa bisnis di bidang kesehatan atau pengobatan. Dan secara keseluruhan nanti 6P ini bisa dilakukan dengan online, bisa dimulai dari menjadi reseller, dropshipper sebelum teman-teman menjadi produsen, gitu ya. Kemudian properti. Di sini saya lihat ada teman-teman dari jasa umum. Kalau kita bikin kapasitas atau dana yang besar adalah membangun rumah, membangun perumahan, hotel, pabrik, dan segala macam. Tapi untuk teman-teman mahasiswa, bisnis properti ini bisa dimulai dari hal yang sederhana. Misalnya, saya punya teman arsitek di Jakarta, kemudian dia nggak punya waktu cukup untuk menghitung RAB, itu saya bisa membantu arsitek untuk bisa menghitung RAB. Misalnya, dia ada proyek rumah tipe 70, kemudian dia malas ngitung. Itu dari 70 meter persegi, saya dapat 10.000. 10.000 dikali 70, 700.000. Dan saya bisa hitung itu dalam waktu 2-3 jam. Nah, nanti teman-teman yang bisnis jasa menghitung RAB, nanti saya kasih filenya. Saya kasih filenya, tinggal nanti mengedit harga material terkini dan upah terkini. Ya, itu misalnya kita bicara bisnis properti untuk arsitek tingkat mahasiswa. Kemudian teman-teman bisa bikin jasa mendesain rumah, menghitung RAB, membuat market. Itu banyak sekali peluangnya. Belum lagi nanti kalau teman-teman semester akhir itu biasanya sudah dilibatkan di proyek real ya. Tapi untuk awal ini masih semester awal, teman-teman bisa mulai dari jasa desain sederhana, jasa renovasi, jasa menghitung RAB atau cost estimation. Nanti saya bisa share filenya. Kemudian yang berikut ada teman-teman dari jurusan pariwisata. Ini pariwisata mungkin selama masa pandemi agak terganggu ya karena destinasinya dibatasi. Tapi teman-teman yang kreatif itu justru ini peluang. Ada teman-teman di Solo itu menerima jasa titipan beli oleh-oleh makanan khas Solo. Dan saya menjadi bagian di dalamnya karena saya mencarikan reseller, kemudian dapat komisi dari owner, pemilik toko oleh-oleh ini. Misalnya waktu Lebaran kemarin, orang nggak bisa mudik ke Solo, sementara kangen makanan khas Solo gitu. Nah, kita bisa manfaatkan untuk menjual oleh-oleh. Kemarin saya lihat di Facebook ada teman pegawai negeri dari Semarang mau ke Jogja. Dia buka ini open order jasa titipan. Ayo saya dari Semarang mau ke Jogja nih. Siapa yang mau pesen oleh-oleh khas Jogja, bakpia. Jadi dia jalan-jalan ke Jogja, beli bakpia, bawa ke Semarang, dapat duit. Saya bilang lagi sama dia, Mbak dari Semarang ke Jogja, kenapa nggak tawarin oleh-oleh khas Semarang, misalnya dari Semarang bawa lumpia atau bawa wingko babat atau bandeng, bawa ke Jogja. Jadi pulang pergi bawa duit, saya bilang gitu.
wah Mas Kudin mata duitan gitu. Ya itu namanya bisnis ya. Kita punya apa ya istilahnya mata duitan kalau saya bilang gitu ya. Jadi melihat banyak peluang gitu ya. Nah pariwisata ini mulai dari gantungan kunci. Kemarin ada teman kantor cuti ke Pagar Alam ke Sumatera. Pulang-pulang bawa gantungan kunci. Ada yang bikin kaos, ada yang bikin oleh-oleh makanan tradisional, ada yang bikin oleh-oleh kekinian. Contohnya kayak pai susu di Bali. Kalau teman-teman lihat, casingnya itu sama dengan nastar ya. Kulitnya sama dengan nastar, isinya bisa nenas, bisa apple pie, bisa buah naga, macam-macam. Nah itu di Jogja juga bisa kita buat dalam bentuk yang lain gitu. Pariwisata ini banyak sekali. Kita mau jadi guide juga bisa. Saya pernah ya, ini sekitar 2 tahun yang lalu ada pengusaha dari Cina mau ke Jakarta, mau memasarkan produk tertentu di bidang konstruksi. Nah, ketemu di LinkedIn. Gunawan bisa nggak bantu saya, nemenin saya selama di Jakarta? Bisa, saya dapat 700.000 sehari. 3 hari 2,1. Saya masih akalin lagi tiket dari Magelang ke Jakarta, saya minta tiket pesawat 1,5 juta. Padahal saya naik bis. Jadi saya dapat 1,5 ditambah 2,1. Berapa itu? 3,6 dalam waktu 3 hari. Modalnya apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris dikombinasi dengan pengetahuan saya di bidang teknik sipil. Nah, makanya tadi di awal saya bilang, kalau teman-teman mau bisnis, coba lihat dulu kemampuan kita apa. Saya orang teknik sipil, saya bisa bahasa Inggris, itu bisa jadi duit. Jadi masa-masa liburan, cuti 3 hari, bisa dapat duit. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah supportingnya apa gitu ya. Dari 6P ini kalau kita jadikan bisnis, yang kita perlukan untuk mensupport bisnis kita apa? Nah, yang saya lakukan adalah membuat database. Saya lulus kuliah 94, saya mulai mengumpulkan kartu nama teman-teman. Zaman dulu masih zaman offline ya. Jadi saya mengumpulkan kartu nama, sekarang total ada 50 box. 50 box, kalau satu box isinya 100, sudah 5.000 kartu nama saya punya. Kemudian saya mengumpulkan PIN BB. Waktu itu terakhir 2014-2015, saya punya 3 BB, kali 2.000 PIN, 6.000 PIN. Sekarang BB udah nggak kepake. Di handphone saya ada 30.000 nomor handphone. Kemudian saya punya WA group 40 kota di Indonesia. Dari mulai Sabang sampai Merauke ada 40 kota. Total 200 grup. Nah itu database buat saya dan teman-teman nanti bisa manfaatkan. Mau mengembangkan pasar ke kota mana udah saya siapkan. Ya. Kemudian dari kota-kota itu kita membangun network atau jejaring bisnis apa yang bisa bersinergi antara Jawa dan Sumatera, Jawa dan Kalimantan, Jawa dan Bali, dan seterusnya. Cuma yang jadi kendala adalah di ongkos kirim. Jadi kalau teman-teman bisa main yang masih darat ya, jadi Jawa, Sumatera, Jawa, Bali yang bisa darat itu bisa maksimum. Tapi kalau kita harus ngirim barang ke Kalimantan atau ke Sulawesi, nah itu mulai ada kendala di ongkos kirim. Tapi kalau orang sudah suka, ongkir itu nggak masalah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah supportingnya kita membangun komunitas bisnis. Dan tadi saya sudah sampaikan di depan ke Bunda, teman-teman yang ada di kelas ini, yang ada di Zoom meeting ini, coba mulai bangun komunitas dengan teman-teman sejurusan bisa, dengan teman-teman sekota bisa, dengan teman-teman yang punya bisnis yang sama. Misalnya pangan dengan pangan gitu ya. Nah, kebanyakan kita maunya jadi CEO ya. CEO itu Chief Everything Officer. Jadi belanja sendiri, produksi sendiri, jualan sendiri, ngirim barang sendiri gitu. Akhirnya kita kecapean. Kenapa nggak kolaborasi? Mumpung kita masih kuliah, baik offline mau online, ketemu teman-teman, kita bangun bisnis bareng. Dan saya nanti harapkan dari teman-teman, dari bisnis ide yang ada, benar-benar dijadikan bisnis, real. Kemudian harapan saya dari bisnis itu bisa jadi franchise. Saya udah komit sama Bunda, kalau teman-teman nanti misalnya mau bikin franchise, filenya udah saya siapkan lengkap. Mulai dari draft sampai SOP, filenya sudah ada. Tinggal dimodifikasi sesuai bisnis masing-masing. Kemudian dari sisi pasar, teman-teman mau punya akses ke kota mana, saya udah siapin 40 kota. Teman-teman mau nomor telepon kota mana, saya udah siapin semua. Kurang baik apa gitu ya.
Mantap. Oke, mungkin dari saya itu dulu supaya saya berharap banyak interaksi, banyak tanya jawab. Jadi nanti apa yang saya sampaikan tadi bisa teman-teman tanya apa kendalanya. Bahkan nanti kalau teman-teman bingung memilih bisnis apa, nanti dengan teknik bertanya bisa ketemu bisnisnya apa gitu. Oke, Bunda Siska, Mas Fikri, sementara itu dulu ditunggu sharing-sharingnya. Oke. Thank you, Gun. Thank you so much ya. Ini mungkin kita bisa stop share dulu supaya kita bisa memandang wajahnya Pak Agun. Oke, Pak Agun, kita sekarang Kak Fikri kita masuk sesi tanya jawab aja, sharing-sharing dan lain-lain supaya ini yang jadi acara itu adalah ini ya, gitu. Monggo Kak Fikri bisa bantu Bunda pandu, siapa mungkin pakai raise hand kali ya, biar teratur Iya, gitu ya. Iya. Setuju ya Sepertinya Kak? begitu, Bang. Setuju, Ya. Bang. Jadi buat teman-teman yang mau tanya langsung raise hand aja ya. Nah, itu nomor 1 Aditya udah raise hand tuh sejak 1 jam yang Dari lalu tadi, udah Bang. raise hand. Lagi semangat, Mungkin bisa lagi semangat sekali kayaknya. Bisa sebutkan nama dan jurusannya ya. Jurusannya. Ya. Jadi saya nanti bisa lebih arahkan kalau tahu jurusannya. Habis Aditya nanti terus Kak Liman, terus kemudian ada Anwar Pak Adi ya. Anwar Pak Liman tadi udah ini sudah dan dulu tadi sebelum muncul nanti. Oke, silakan Aditya. Ya, selamat malam. Terima kasih untuk waktunya Bunda dan Kak Fikri ya. Yang terhormat ya Bunda dan juga Pak Gun ya selaku pembicara pada malam hari ini. Mungkin langsung aja Pak, ini saya mau nanya. Kenalan sih, kenalan. Oh kenalan iya, dulu, maaf lupa aja. Maaf lupa ya. Ini Pak Gun, saya namanya Mas Aditya ya, karena dari Jogja asli, jadi biasanya dipanggil Mas gitu. Nah, Mas Aditya dari saat ini menempuh di pendidikan arsitektur untuk di Universitas Mahakarya Asia. Cuma terus terang belum ada awalan basic ke sana, Pak Gun. Cuman saya melihat semakin berkembangnya dunia pembangunan, dunia bisnis properti, konstruksi dan sebagainya. Ini kan juga cukup menarik karena sebagai seorang arsitektur ini mungkin nggak ada batasan umur ya Pak Gun ya. Jadi mungkin kalau kerja di perusahaan atau apa gitu mungkin 50 tahun, 56 tahun itu pensiun. Tapi kalau misalnya orang yang memang sudah ahli di suatu bidang seperti misalnya arsitek itu kan biasanya kadang sudah tua pun masih bisa dipakai kalau misalnya memang bagus kan gitu. Yeah. Untuk pada malam hari ini saya ingin menanyakan gini, kita kan membicarakan tentang ide bisnis ya Pak Gun ya. Sebenarnya kan yang jadi kendala saya pribadi juga ada sedikit landasan basic tentang ilmu ekonomi sebelumnya. Nah, saya memandang ini dari sekian banyak teman-teman terutama yang di Jogja ini tuh pangsa pasarnya bagus untuk usaha kan gitu daripada untuk menjadi pekerja karena ya dari segi penghasilan pun juga tidak tinggi beda dengan di kota Jabodetabek dan sebagainya kan gitu. Cuma gini Pak Gun, kadang kita sudah punya ide bisnis banyak banget. Kadang kalau ditanya kamu pengen bisnis apa, banyak. Kadang ada yang bilang saya pengen buka laundry, pengen jualan ini, pengen buka mungkin potong rambut, barbershop dan sebagainya. Cuman kadang ini Pak Gun, apa yang menjadi kendala teman-teman tuh kok nggak action tuh kenapa? Itu nah. Setelah beberapa saya ikuti itu kan kadang masih bingung memulainya. Yang jelas takut resiko karena memang terkadang sudah berada di zona nyaman, apalagi yang sudah bekerja itu kan kadang di zona nyaman, sudah dapat penghasilan tetap, mungkin bisa untuk keluarga, anak istri dan sebagainya. Kadang kan mau meninggalkan sulit. Nah, pertanyaannya gini Pak Gun. Karena kita mungkin udah punya ide yang cukup banyak, terus kita juga udah peluangnya, bahkan kita mungkin juga sudah sering ikut seminar sana sini, bayar banyak, coaching master dan sebagainya gitu. Nah, untuk bisnis ini supaya minim resiko gimana caranya Pak Gun? Apakah bisa melalui ikut franchise dulu ataukah langsung dengan langsung dieksekusi sendiri atau berpartner dulu atau bagaimana? Nah, ini saya ingin menanyakan itu supaya ke depannya teman-teman ini minim gagalnya. Jadi semakin kita
mendengar kegagalan orang lain itu kan semakin kita mendapat pengalaman. Sehingga kalau saya berprinsip pengalaman terbaik guru terbaik adalah pengalaman gitu kan. Kalau saya tak tambahin Pak Gun, guru terbaik adalah pengalaman orang lain gitu. Jadi kalau orang lain gagal saya jangan gitu. Maksudnya gitu kan. Nah itu mungkin ini ya. Saya tanya tips-tipsnya, ada tip-tipsnya gimana supaya biar cepat action gitu loh Pak Gun, cepat action terus supaya minim resiko tuh gimana? Apakah harus ikut franchise? Apakah harus ikut orang, bekerja dengan orang dulu, nanti kita baru niru. Kadang kan ada nih yang misalnya jurusan arsitek atau mungkin jurusan yang tentang impor atau apa yang online dan sebagainya, kadang kita nggak langsung eksekusi, kadang kita ikut orang dulu, baru nanti setelah tahu ilmunya baru buka sendiri. Nah itu kalau menurut Pak Gun yang paling baik untuk kita selaku ya mungkin tahapnya mahasiswa belum punya modal banyak, sehingga yang saya inginkan itu kan kalau belum punya modal banyak ya jangan sampai gagal terus, takutnya kan modalnya kan jadi habis nanti Pak Gun. Nah gitu, mungkin itu terima kasih untuk waktunya yang diberikan Kak Fikri dan Bunda Siska. Mungkin Langsung aja cukup ya. Sekian ya. Iya, terima kasih. Oke. Saya jawab langsung ya. Mas Pak Agun, ini kayaknya Aditya calon dosen juga ya. Kalau Iya, ngomong ini satu panjang pertanyaan banget. jawabannya satu sesi ini. Monggo, Ya. silakan Pak Agun. Ya, kalau dilihat dari bentuk hidungnya yang runcing, Mas Aditya ini orangnya pemikir ya. Apa-apa dipikir gitu ya. Cocok jadi dosen. Oke, jadi yang pertama, kalau saya punya 5 support system. Jadi kita mau bisnis apapun, kita harus punya 5 support system. Yang pertama, didukung keluarga. Ya, kalau misalnya saya sebagai suami, kalau saya mau bisnis, konsultan terbaik saya adalah istri saya. Jadi saya akan tanya pasangan saya. Kalau Mas Aditya belum punya pasangan, ya cari pasangan dulu biar bisa bisnis. Ya, gitu ya. Yang kedua, kita harus punya mentor bisnis. Nah, ini ada perbedaan ya. Mungkin teman-teman pernah dengar trainer, pernah dengar coach, pernah dengar konsultan, pernah dengar mentor. Nah, menurut saya mentor ini artinya orang yang benar-benar mengerti bisnis yang akan Anda pilih. Jadi misalnya Mas Aditya mau bisnis di bidang arsitektur, harus punya mentor arsitek atau orang sipil yang mengerti konstruksi bangunan. Itu mentor satu. Kemudian kalau nanti mau larinya lebih ke ekonominya, ya harus punya mentor orang yang benar-benar ngerti bidang ekonomi. Yang namanya mentor itu harus ngerti bidang itu, gitu ya. Jadi misalnya saya basicnya teknik sipil, saya mementori orang bikin usaha konsultan, konstruksi, bengkel, saya ngerti. Tapi kalau saya disuruh jadi mentor temen yang mau bisnis fashion, saya nggak bisa. Saya nggak bisa jadi mentor orang yang bisnis fashion karena saya nggak pernah berbisnis fashion gitu. Ya. Jadi punya mentor bisnis. Yang ketiga punya mentor spiritual. Jadi misalnya Mas Adit lagi galau, lagi terpuruk, lagi patah hati, itu harus punya mentor spiritual. Ya sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, jadi jangan sampai nanti mentok secara otak, secara pemikiran lagi, padahal kita punya Tuhan. Nah, itu kita harus punya mentor rohani. Ya. Yang berikut, kita harus punya tim, punya karyawan, punya tim yang support kita. Jadi misalnya kita bikin usaha arsitektur, kita harus punya tim yang bisa marketing, yang bisa cari proyek, kita yang mengerjakan. Kita punya tim yang mengerti keuangan, yang bisa memanage keuangan proyek. Yang paling berat adalah mencari orang kepercayaan. Karena kalau kita nggak punya orang kepercayaan, nanti kita jadinya ya tadi CEO, Chief Everything Officer, belanja sendiri karena takut kalau karyawan yang belanja nanti dikorupsi. Mau ngantar kiriman, nanti karyawan saya mampir-mampir, ya udah saya antar sendiri. Nah repot kalau kita nggak punya orang kepercayaan. Itu basicnya ya, 5 support system yang harus kita punya. Yang berikut kita mulai dari, maksudnya terendah itu dari sisi modal. Misalnya Mas Adit mau bisnis, nggak punya modal. Kalau saya modalnya cukup handphone, kuota internet, dan database.
Database dari mana? Bisa dari teman SD, SMP, SMA, teman kuliah, teman Facebook, teman Instagram, teman fanpage, Twitter, teman LinkedIn. Dari medsos itu kita sudah dapat database. Kita punya handphone, kita punya kuota internet. Saya sudah bisa jualan, mulai dari reseller atau dropshipper. Nanti kalau sudah punya modal, next step-nya kita bisa punya produk sendiri, bikin sendiri, desain logonya, desain kemasannya, bikin produknya, memasarkan, dan seterusnya. Jadi step by step. Nah, kalau di bidang arsitektur, Mas Adit nanti bisa pilih, mau jadi desainer, gambar, mau jadi estimator, menghitung biayanya, atau mau jadi supervisor, mengawasi proyeknya, atau jadi kontraktor, borong proyeknya. Nah, Mas Adit step by step. Jangan baru semester 2 langsung jadi kontraktor, nggak punya pengalaman di lapangan, akhirnya rugi. Nah, untuk meminimalkan kerugian itu, kita harus bisa estimasi. Estimasi apa? Biaya, waktu, tenaga, material, dan segala macam. Kalau mau belajar, nanti saya kasih filenya. File RAB. Lihat aja tetap punya sikap mental positif, optimis ya. Dan kita ini di Unmaha itu sangat beruntung karena di satu grup kita kan ada properti juga ya, PT Prestasi Investa Pratama yang punya Pak Putu, bergerak di bidang properti. Dan sekarang tadi Bunda juga sudah cerita sama Pak Agun bahwa Pak Putu sedang merancang untuk membuat network seluruh Indonesia, tapi fokusnya lebih kepada properti, dimulai dengan properti. Nah, nanti Bunda yakin kalau Adit nanti ada di prodi arsitektur, jadi mahasiswa aktif, nanti terlibat di dalam berbagai kegiatan, nanti Kaprodi akan ngajak Mas Adit juga untuk terlibat di dalam bisnis properti. Itu adalah ajang belajar yang praktek banget gitu. Jadi selain ilmunya dapat, nanti di prakteknya nanti pasti mahasiswa arsitektur ini akan diajak terjun langsung untuk belajar secara praktek di properti ini. Jadi jangan khawatir Mas Adit, tadi Bunda sudah habis meeting dengan Pak Putu juga, masa depan properti cerah kok, jadi tenang aja ya. Arsitektur tetap ya Adit ya. Oke. Siap, terima kasih ya, terima kasih. Nah, lanjut Kak Fikri, siapa nih yang sudah siap-siap pakai sisiran dan bedakan, tadi sudah siap-siap. Sepertinya Mas Riman Bun sekarang Bun. Silakan Mas Riman. Halo. Assalamualaikum. Udah ganteng toh? Udah ganteng ya. Parah Pak. Duh, Bun. Oke Bun, terima kasih Mas Fikri juga. Perkenalkan Pak, saya Liman Sidik Ramdhani dari Prodi Manajemen. Saya dari Pangandaran Pak, Jawa Barat. Iya. Mungkin tadi juga saya sempat menyimak ya dari Mas Adit tadi. Juga sebetulnya itu yang ingin saya tanyakan sebetulnya, alasan-alasan terus juga masalah apa ya, kendala sebetulnya Pak dalam bisnis ya. Yeah. Karena gini Pak, mungkin saya cerita dulu Pak, saya dulu tuh sempat ya di awal-awal masuk kuliah itu 2019 itu sempat mau gabung di Prestasi yang Taiti Pak. Saya sempat beli booth Pak sampai berapa ya dulu itu, 3.500.000 atau berapa. Itu saya praktek sampai sudah bisa dan sudah bikin dan siap dipasarkan. Tapi Pak habis itu tuh kan pandemi. Nah, pandemi itu jadi saya berpikiran, wah ini pasti kedepannya usaha ini tuh nggak laku gitu. Nah, habis itu saya jual lah, dijual murah Pak, sampai cuma payu 900.000 karena takut bener-bener ini nggak berprospek gitu. Nah, setelah itu saya coba cari-cari ide karena di pikiran saya tuh kadang banyak ide Pak. Banyak ide gara-gara
ya gara-gara biasanya ikut-ikut kelas misalnya kelas apa gitu, webinar itu biasanya muncul ide. Nah, setelah muncul ide, biasanya ide lama itu sering saya lupakan dan semakin misalnya saya tuh di apa namanya, kemarin tuh sempat ya di kuliner, Pak, di kuliner. Nah, karena saya mikirnya oh orang pasti butuh makan. Saya rancang terus usaha kuliner sampai apa namanya? Belajar lah sampai seluk-beluk apa sampai mau menciptakan produk gitu. Tapi setelah saya pelajari kok banyak kendala gitu, banyak kendala dan ini mikirnya itu kok ini pasti nggak berprospek. Dan makin lama saya tuh mikir oh pasti industri kuliner sekarang karena gampang dan apa namanya orang tuh gampang sekali buat produk. Jadi ya pasti pesaingnya tambah banyak. Nah, setelah itu saya lupakan mungkin Pak, ganti lagi gitu cari ide, apa namanya, kemarin tuh sempat kayak skincare gitu, saya coba coba cari-cari cara gitu loh, gimana sih bisnis skincare gitu. Saya sampai, apa ya, berhari-hari sampai 1 bulanan lah saya belajar cara racik, terus juga sistem kayak gitu. Tapi belum nemu gitu, Pak. Belum nemu kira-kira bisnis yang tepat gitu, Pak. Mungkin yang ingin saya tanyakan, kenapa, Pak, gitu ketika kita mendalami bisnis, kenapa ketika kita mendapat kendala, nah itu tuh biasanya jadi penghalang terus gitu, Pak. Dan bikin kita itu jadi seolah-olah tuh melupakan bisnis yang sebelumnya, jadi ya itu gak berprospek, pikiran kita tuh jadi, ini gak berprospek. Karena ketika kita sudah mendalami malah kita tahu kekurangannya dan itu membuat kita yang nggak mau menjalani bisnis itu, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin panjang sekali ini saya ceritanya. Iya. Liman curhat. Ya, Liman kalau menurut saya, curhat ini. jadi gini, kalau misalnya kita kita punya ide bisnis ya, punya ide bisnis, ya mulai aja. Jadi ada rumusnya itu, kita bisa punya mimpi yang besar, kita punya big dream, start small. Jadi kalau misalnya saya punya ide untuk bikin warung kopi atau mau menjual kopi, saya tidak harus punya booth-nya. Saya tinggal beli, saya pernah upload di Facebook ya, tinggal beli susu kental manis, dicampur kopi, campur gula aren, di mix sampai dapat komposisi yang tepat, beli botol plastik sama stiker, udah bisa jualan. Tidak harus modal 3 juta beli booth ya. Jadi step by step. Contoh, tahun 99 waktu Krismon, saya udah pengalaman kerja 5 tahun. Krismon nggak ada proyek, saya jualan rujak. Saya bikin asinan Bogor. Kalau ditanya, apakah banyak yang jual asinan? Banyak. Yang jual rujak dorongan, gerobakan, banyak. Bedanya apa? Saya melayani pesan antar. Jadi saya pasang iklan di koran, itu 99 belum rame medsos seperti ini ya. 99 saya pasang iklan baris di koran, tinggalin nomor telepon rumah, kemudian saya open PO, jualan asinan. Jadi nunggu pesanan baru buat. Jadi nggak nyetok, memang saya nyetok bahan baku, nyetok bumbu. Begitu orang pesen, dalam waktu 2 jam selesai satu paket gitu loh. Jadi kalau misalnya saya ditanya, kok Mas Gun bisa jadi konsultan, bercerita, berteori? Enggak, saya sudah praktek. Kalau teman-teman lihat akun Facebook saya yang pertama itu pengalaman-pengalaman saya semua ada fotonya. Jadi gimana saya jualan asinan, ada fotonya. Saya punya bengkelas, ada fotonya. Saya jadi kontraktor bangun rumah, ada fotonya. Itu pengalaman-pengalaman saya. Ya, jadi intinya kalau sekarang ini dunia online semakin mudah. Begitu ada ide bisnis, googling aja dulu, search di IG, search di Facebook, ambil kesempatan jadi reseller dulu, modal kuota aja, dapat gambarnya, dapat flyernya, udah kita jualan, ada pesanan, baru kita ambil barang. Ini kemarin saya cerita juga sama Bunda Siska, saya lagi ngembangin bisnis madu. Madu itu luar biasa, saya cek dari harga produsen, peternak, itu sampai ke konsumen, itu profitnya 100%. Saya kasih contoh ya, kemarin saya lihat di Facebook ada jual madu 140.000 per kilo. Saya cek langsung ke tingkat peternak itu cuma 70.000. Bayangin dari 70.000 per kilo
jadi 140. Modalnya apa? Jerigen atau botol plastik sama stiker. Pertanyaannya, tahu nggak produsennya di mana? Tahu nggak peternaknya di mana? Itu keahlian saya gitu. Nyari sumber yang harganya minimal itu di mana gitu. Nanti kita bisa kolaborasi lah. Oke ya, lanjut berikut. Oke Pak, terima Oke. kasih Pak. Ya, Thank siap. you. Pak Agun, terima kasih. Aku komentar dikit ya sama Liman, aku Ya. komentar gitu ya. Ya, ke Liman harus pastikan apa ya, tujuan dulu gitu. Jadi kalau Bunda lihat kamu ini masih unstabil, maksudnya masih denger ini, oh pengen ikut ini, pengen ikut ini. Berarti masih mudah terpengaruh karena kamu belum fix punya arah apa yang mau kamu tuju dan dapetin kamu tuh sebetulnya passionnya di mana. Karena ada juga Liman, mungkin kamu ini serba bisa, kamu punya multi talent. Tapi kan akhirnya pada suatu saat kamu harus memilih jalan mana yang harus kamu tempuh gitu. Jadi ya itu yang harus dicari, Liman. Kamu mau apa? Mau di bidang apa gitu. Jangan nanti teman bilang, hey, ini lagi bagus loh, booming loh, kamu pindah ke sini. Yang ini sekarang lagi bagus loh gitu. Kamu harus tetap ya, harus punya tujuan yang jelas gitu. Dan jangan lupa Liman, kamu tuh harus mempunyai keyakinan. Jangan kamu sedikit pandemi ya Bunda bilang ini pandemi sedikit lah, hal yang nggak terlalu big banget lah ya, masih ada yang lebih besar lagi ya, yaitu kiamat gitu ya. Artinya kalau kita pandemi, Liman kan masih ragu-ragu nih. Dan nanti kalau sudah beli grup ini franchise nih 3.500.000 sudah gerobaknya, nanti rugi gitu. Nanti kamu nggak laku, ya kan kamu punya pikiran sendiri, self talk di pikiranmu loh, Liman. Ini pikiranmu sendiri loh, bilang ke dalam dirimu, oh nanti nggak laku nih gitu, tak? Jadi kamu menyurutkan minatmu. Padahal kalau kamu sedikit saja, kan bisa cara jualannya aja ya dirubah menjadi kamu punya apa namanya top sellernya itu biar bisa dikirim secara online lewat apa namanya jualan lewat WA, dikirim kemana. Sebenarnya masih bisa diupayakan itu. Tapi kan kamu udah keburu takut nih Liman gitu ya. Dijual 900.000 gerobaknya sini Bunda beli aja 900.000. Iya, Liman telah tawarin padahal kemarin lagi cari ribut mana kuman. Oh gitu ya. Kemarin soalnya gini. Liman telah tawarin. Sebetulnya ceritanya itu dijual segitu tuh gara-gara gini Bun. Kemarin kok kita tuh kesepakatan berapa gitu. Tetapi ternyata orang yang saya jual ke situ tuh ternyata dia tuh ditipu pegawainya. Jadi bootnya di bawah. Jadi nanggung sama-sama rugi gitu biar sama-sama enak gitu. Nggak apa-apa buat pengalaman lah Liman ya. Buat pengalaman Liman. Iya, Bu. Kamu yakinkan lagi nih kamu mau bisnis apa Liman gitu ya. Jangan roboh-roboh gedang ini sini ikut sini ikut sini gitu. Nanti gitu ya, pastikan aja dan yakinin kamu pasti bisa Liman. Kamu pasti bisa. Kamu orang yang supel, kamu orang banyak temen ya, pasti bisa udah lakukan itu ya. Go aja. Terima kasih. Maju. Oke, lanjut Fikri, kita siapa lagi ya Fikri? Baik Bun, sepertinya ini dari tadi Mas Muhammad Anwar Fauzi kayaknya Bun. Udah ini nih. Oke. Udah Silahkan Anwar Fuadi, Fauzi, Anwar Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Fauzi dari program studi arsitektur. Pak Gun, saya sama seperti Bapak Pak. Sebelum saya punya usaha dan sesudah punya usaha, saya sering bagiin kartu nama pas acara pameran-pameran seperti DJ Expo, BSD City. Saya turun langsung bagiin kartu nama Pak Gun sama yang datang ke acara itu. Ini Pak Gun, mungkin saya ada 2 pertanyaan, tapi sebelumnya saya izin bercerita Pak Gun. Untuk masalah alhamdulillah sampai saat ini saya masih diberi percayaan oleh Allah memiliki usaha Pak Gun di bidang kontraktor pameran, interior dan sipil Pak Gun, dan workshopnya ada di Tangerang di daerah Pamulang. Pak Gun, jadi sebelumnya itu baru bulan-bulan kemarin Pak Gun, saya itu kerjasama sama Penggadean. Jadi
Saya itu suruh renovasi kantor cabang seluruh Indonesia Pegadaian. Tapi kebetulan Oh, saya kebagian 10 kantor cabang, jadi yang 9 cabang itu di daerah Jakarta dan 1 cabang lagi di daerah Makassar, Pak Gun. Kebetulan kemarin itu gini Pak Gun, jadi saya itu untuk masalah harga 1 kantornya itu alhamdulillah masuk. Cuma saja pas mau estimasi untuk akomodasi luar kota itu bukan dari saya Pak Gun, untuk nominalnya dari pihak penggadaiannya langsung, semisal mohon maaf saya sebutkan nominalnya, semisal untuk luar kota 6 juta Pak Gun, itu udah jatah dari dia. Cuma kebetulan untuk nominal segitu bagi saya itu kurang Pak Gun, karena kan ongkos pesawat, terus makan, penginapan, terus transport di sananya. Jadi Pak Gun gini, apakah boleh saya sebagai pemilik usaha menutup satu proyek, kerugian satu proyek itu dengan keuntungan 1 tahun yang sebelumnya Pak Gun. Jadi semisal keuntungan tahun 2020. Terus satu lagi Pak Gun gini, sekarang kan banyak karyawan-karyawan yang di PHK Pak Gun. Mungkin secara kemanusiaan mungkin kurang baik atau tidak manusia, tapi Pak Gun, menurut saya pribadi mengurangi karyawan itu bisa dimasukkan strategi bisnis enggak Pak Gun? Soalnya kan untuk mempertahankan suatu perusahaan itu, jadi si perusahaan itu mengurangi karyawan Pak Gun. Bagaimana Pak Gun? Minta saran dan bimbingannya Pak Gun. Terima kasih. Oke. Ya, yang pertama ya. Tadi soal akomodasi. Nah, misalnya Mas Anwar dapat proyek di luar kota. Kalau kenal saya, paling tidak saya bisa bantu. Ya, maksudnya gini. Tadi kan saya udah cerita, saya pernah Ya Bun, sepertinya Pak Gun keluar Bun. Atau Halo? terkendala jaringan. Sudah ada. Sudah? Ya. Sudah Pak, sudah Jadi Pak. gini, lanjut. ya tadi saya udah cerita, Lanjut. ya. Saya udah cerita tadi Tadi sempat saya keluar pernah tinggal soalnya. Iya, ini jaringan ya. Jadi saya pernah tinggal di 16 kota. Misalnya Mas Anwar punya proyek di Makassar. Pak Gun ada teman nggak di Makassar? Ada. Saya punya kakak kelas di Makassar yang kerjanya kontraktor, developer. Jadi misalnya Mas Anwar punya proyek di sana, minta tolong dia untuk backup. Jadi proyeknya nggak usah dilepas, tapi manfaatkan orang lokal. Ya. Terus kalau proyeknya dilepas, nanti image dari Pegadaian, wah ini Mas Anwar dikasih proyek banyak malah dilepas. Nanti nggak dipercaya lagi. Lebih baik saya kasih ke orang lain. Kan sayang. Ya. Jadi peluangnya jangan dibuang. Kemudian soal karyawan, kalau yang sistemnya kayak kita kerja di konsultan atau punya kontraktor, kalau kita belum mampu, kalau kita belum punya daftar proyek yang pasti, jangan angkat pegawai tetap, tapi per proyek. Kalau pegawai tetap misalnya Mas Anwar arsitek punya pegawai tetap 1 drafter sama 1 marketing merangkat admin misalnya, oke. Tapi kalau untuk pekerja-pekerja yang lain saya sarankan per proyek. Jadi misalnya dapat proyek dari Pegadaian 1 tahun, ada berapa bangunan, perlu berapa karyawan, ya kontraknya per proyek. Karena gini, kalau kita pakai perasaan kasihan, mereka bisa nggak kasihan sama kita loh. Karena waktu kita nggak punya kerjaan, mereka akan tetap menuntut gaji. Mereka nggak mau tahu perusahaan lagi nggak punya proyek atau cash flow-nya lagi berat. Mereka nggak mau tahu. Saya kan karyawan, harus gajian on time. Jadi untuk menghindari itu per project. Kecuali kita sudah punya kepastian 5 tahun ke depan atau 2 tahun, 3 tahun ke depan sudah ada daftar proyek yang terikat kontrak, kita bisa hire karyawan sesuai dengan masa kontrak itu. Ya. Kemudian masalah apakah boleh kalau kita untung di tahun lalu
sekarang nggak apa-apa rugi buat nutup. Jangan gitu, usahakan tiap tahun jangan gali lubang tutup lubang. Karena saya pernah seperti itu. Saya punya target waktu itu, karena saya kontraktor perumahan, saya simple targetnya 1,8 M satu tahun. 1,8 M satu tahun, satu bulan artinya 150 juta. Anggaplah 150 juta itu bisa mengerjakan rumah tipe 36. Dengan profit misalnya 20%. Berarti kalau 150 juta, profit 20%, 30 juta sebulan. Cukup 30 juta. Pertanyaannya, waktu kita mengerjakan proyek, ada uang hilang nggak? Misalnya mobil rusak, motor rusak, ada peralatan rusak, ada peralatan hilang, ada karyawan kecelakaan. Itu ternyata resikonya cukup besar. Makanya salah satu poin yang saya sarankan ke teman-teman yang punya karyawan, beli asuransi. Asuransi itu sekarang murah banget. Ada yang hanya 50.000 per tahun per orang. Jadi misalnya Mas Anwar punya karyawan 5 sekarang. Belikan asuransi yang murah-murah, ada yang 50, ada yang 75 per orang, itu per tahun loh, bukan per bulan. Jadi kalau terjadi sesuatu yang menyangkut kecelakaan kerja, asuransi udah backup. Itu salah satu contohnya. Oke. Itu Bun dari saya. Oke, mudah-mudahan menjawab Mas Anwar Fauzi. Ini salah satu mahasiswa yang sudah punya bisnis sendiri juga, ya, dan masih semangat untuk kuliah ini, luar biasa. Mudah-mudahan nanti Mas Anwar bisa ini ya, sinergi sama Pak Putu juga tuh, Mas Anwar. Baik, makasih. Siap. Sama Pak Gun jangan lupa bagi-bagi proyek. Itu saya ada WA grup properti Jabodetabek, Jateng DIO, DIY, Jawa Timur, ada banyak WA grup. Gabung aja, Mas Iya, siap. Nanti kita Bunda boleh Ya, silakan. Oh boleh silakan. Ini berkaitan dengan pertanyaan Mas Anwar Fauzi tadi, Pak Gun. Saya kan kemarin pernah ngambil juga akuntansi manajemen. Nah, dalam akuntansi manajemen itu ada beberapa teori yang memang sama seperti yang Mas Anwar Fauzi tadi katakan, bahwa ketika manajemen itu berhak, dia bisa saja memanajemen laba. Jadi ada namanya manajemen laba. Jadi ketika misalkan suatu perusahaan, misalkan suatu bisnis memiliki keuntungan yang besar di tahun 2020, maka si manajemen itu bisa mengendalikannya. Jadi istilahnya apa ya Pak, kalau misalkan dalam bahasa awam itu jaga-jaga gitu. Tapi itu bagaimana Pak? Karena itu ada teorinya gitu. Teorinya itu seperti itu. Jadi suatu perusahaan ada yang namanya manajemen laba gitu. Ya itu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kita punya laba di tahun lalu, kemudian tahun ini kita punya proyeksi laba, tapi kita juga punya proyeksi rugi. Cuma yang saya khawatirkan kalau tadi misalnya sudah ditawarin 9 proyek oleh Pegadaian, terus akhirnya Mas Anwar, aduh di luar kota ya, saya lepas deh proyeknya. Nah, yang saya khawatirkan adalah image-nya jadi jelek. Ini Mas Anwar dikasih 9 proyek malah dilepas. Nah, untuk tahun kedepannya pasti jatah proyeknya akan berkurang. Nah, maksud saya kita cari solusinya. Berarti kita harus bangun channel. Tadi kan saya bilang ada database, ada network building, bisnis community. Nah, dengan komunitas yang kita bangun bersama-sama akan jadi mudah. Ada proyek di Makassar, kita punya link. Ada proyek di Lampung, kita ada link. Nah, itu meminimalkan biaya orang dari pusat yang harus stay di proyek itu gitu. Ya. Intinya sesuai dengan situasi dan kondisi berarti ya Pak ya? Ya. Jangan lupa manajemen resiko Mas Fikri. Nah itu benar. Ya sama-sama manajemen harus diingatkan juga, jangan laba aja yang dihitung, resikonya juga. Benar. Yes, setiap bisnis pasti ada risikonya. Ya. Tolong dilihat kan ada pertanyaan Pak Agun. Ya, ada pertanyaan dari Kak Muhammad Rapli. Bun, ini dibacakan apa Mas Rapli yang membacakan sendiri? Tadi Mas Rapli bilang katanya tidak bisa on mic dan on cam, jadi dibacakan oleh baik.
Baik Bunda. Pertanyaannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rapli. Izin bertanya kepada Pak Gunawan, untuk yang bisnis bersama teman itu agak susah. Selain modal juga bagi waktunya yang masih belum bisa. Tentunya selain apalagi kami yang mahasiswa, tentunya selain perkuliahan mungkin banyak kegiatan di organisasi juga. Bagaimana cara dalam berbisnis sesama mahasiswa bisa saling bersinergi dan mau berkembang bersama, karena agak susah juga untuk koordinasi dan sepemahaman untuk sesama mahasiswa. Mungkin jadi Pak, bagaimana caranya agar kita sesama mahasiswa itu punya bisnis bareng dan bersinergi untuk berkembang bersama. Intinya seperti itu, Pak. Oke, jadi kalau bisa sendiri dulu. Ya, jadi seperti saya bilang tadi, kalau misalnya kita mau mulai bisnis, mulai dari yang sederhana, kita jadi reseller aja dulu. Reseller produk tertentu atau dropshipper, kemudian kita belajar beli, belajar jual, belajar handle customer, jawab pertanyaan-pertanyaan customer, jawab komplain-komplain customer, dan seterusnya. Itu tahap awal bisa jadi reseller. Kemudian kalau misalnya meningkat, mau jadi produsen, itu harus bagi tugas. Misalnya gini, saya lagi bisnis kaos nih, saya bikin kaos, saya nggak bisa desain. Saya nggak bisa bikin kaos, tapi saya bisa jualan kaos. Ya bagi tugas sama teman. Saya punya ide bikin kaos, desainnya ini, ide dari saya. Kemudian saya lempar ke desainer, tolong bikinin. Kalau kamu sudah jadi desainnya, saya promosiin di Facebook, di medsos, nanti ada pesanan, baru kamu cetak. Nah, jadi saya bisa kerjasama dengan teman yang bisa desain dan bisa bikin kaos. Jadi saya nggak pernah pegang kaosnya. Saya kasih ide, dia yang desain, dia yang cetak, dia yang ngirim. Tapi profit 20-30% saya dapat. Saya tanya sama dia, kamu udah profit? Sudah. Ya udah, saya dapat profit 20-30% tanpa saya pegang bahan kaosnya. Itu bisa kerjasama kita. Ya. Kalau misalnya kerjasama secara offline, itu harus kuat di perjanjian, kesepakatan. Jangan nanti aku kuliah, aku banyak tugas, aku sibuk, dan seterusnya. Akhirnya nggak ketemu-ketemu, nggak jadi-jadi. Saya kasih contoh ya, 2015 ada waktu saya coach sepasang mahasiswa punya usaha laundry di Jogja. Mereka belum menikah, masih pacaran. Katakanlah satu hari misalnya omset 50 kilo, ya mereka pacaran nih. Tiba-tiba mereka putus. Setelah putus, database di BB itu dipegang si cewek. Jadi begitu putus, si cowok bingung, pelangganku yang mana, nomor teleponnya mana, nomor WA-nya mana, PIN BB-nya yang mana, karena database-nya dipegang si cewek. Saya juga pernah punya kasus di Balikpapan, ada dua orang ibu joinan bikin nasi timbel. Begitu mereka pecah kongsi, yang menang yang pegang database. Lokasinya mereka tetap di situ, database-nya dipegang, akhirnya teman saya ngalah, pisah, tapi nggak punya database pelanggan. Akhirnya dia mulai dari nol lagi. Jadi misalnya kalau berbisnis bareng, salah satu yang perlu dibicarakan adalah database. Jangan sampai dipegang satu orang, begitu pecah kongsi, udah repot. Kita membangun database itu nggak sebentar ya. Indonesia itu gampang. Sekarang itu beli 100.000 dapat. Tapi memilih database yang cocok sesuai dengan pangsa pasar kita, itu yang nggak gampang. Ya, itu Mas Fikri. Baik Pak, ini Pak berkenaan dengan tim nih Pak. Saya sempat lihat di beberapa postingan Facebook Bapak itu bahwa kita kan harus punya tim yang kuat gitu. Orang-orang yang kuat yang akan bergabung bersama kita seperti yang di webinar kemarin disampaikan oleh Mas Iko dan juga Bapak, people gitu. Nah, pertanyaan begini Pak, dari beberapa postingan Bapak disebutkan bahwa kita harus bangun tim 1-1-3-9-2-7. Itu maksudnya apa Pak? Apakah berkaitan dengan tim manajemen gitu? Enggak, itu
Kalau yang saya tulis 13927 dan seterusnya itu dalam cara kita memperbanyak tim ya. Misalnya gini, Mas Fikri mau bisnis jualan online, produknya baju misalnya. Mas Fikri mau cari reseller tuh kan pengennya cepat. Cukup gini, cari 3 orang. Nanti si 3 orang ini masing-masing cari 3. Si 3 jadi 9. 9 nyari 3 jadi 27. 27 cari 3 jadi 81. Kan cepat menambah jumlah resellernya. Tinggal nanti dibagi persentase komisinya berapa. Yang level 1 komisinya berapa, level 2 berapa, level 3 dan seterusnya. Kemudian kita harus tahu HPP produk itu berapa. Misalnya, saya tahu madu itu dari peternak sampai konsumen ada profit 100%. Nah, 100% ini kita mau bagi berapa level. Misalnya, saya sebagai produsen, saya ambil 20% deh. Kemudian yang level kedua, Mas Fikri, Bu Siska, sama Mas Anwar, level 1 saya ambil 20% juga, udah 40. Nanti level berikutnya ambil 20% lagi. Level berikutnya ambil 20 lagi, 20. Dibagi 4 level, 5 level, masing-masing dapat 20%. Keuntungannya sama, 20%. Tapi jumlahnya akan lebih banyak dari 1, 3, 9, 27, 81. Cepat sekali bangunnya. Itu dalam seminggu, 2 minggu bisa gitu ya. Kemudian masalah people, ya saya kebetulan belajar beberapa metode mapping ya. Nanti kalau nanti ada WA group, saya bisa share di WA group. Saya bisa melihat orang dari tulisan tangannya. Mana yang cocok di akuntansi, di marketing, di operasional, di leadership, dari tulisan tangannya saya bisa lihat. Dari bentuk wajahnya bisa lihat, dari golongan darahnya bisa lihat, dari tanggal lahirnya bisa dilihat, dari hobinya bisa dilihat. Kita kalau membangun tim bisa dengan teori-teori seperti itu. Nah, nanti saya jelaskan di WA group deh, nggak bisa di sini ya. Oke. Ya. Oke. Baik, Pak Gun, terima kasih. Tadi Bunda ada pertanyaan ya, Bun? Katanya Mas Aditya kalau tidak salah, ya kan tanya. Silakan Mas Adit. Bonus pertanyaan. Ya, terima kasih ya Bunda. Ini saya bingung soalnya materi bagus kok, yang nanya dikit itu harusnya banyak ini tentang ide bisnis kan. Yang lain silakan loh, jangan malu-malu, jangan malu-malu ya. Pertanyaan yang salah. Penting sebenarnya buat kita karena kita kan kalau ibaratnya sekarang juga tahu sendiri jumlah lapangan kerja, banyak pengangguran dan sebagainya. Harusnya teman-teman agak ini antusias terkait bisnis nih. Ya saya lanjut aja. Ini Pak Gun, saya mau nanya sih tapi beda dari yang topik pertama tadi. Akhir-akhir ini kan semakin berkembangnya teknologi ya, digitalisasi dan sebagainya. Ini kan banyak yang anak muda sekarang itu selain di dunia game itu juga berkecimpung di dunia dunia maya ya, dalam artian ini uang digital dan sebagainya. Nah ini kita akhir-akhir ini kan dimarakkan, disibukkan dengan berita naiknya para trader saham dan juga trader kripto. Nah ini kan salah satunya banyak bermunculan aplikasi di Play Store, kalau di Android itu banyak sekali aplikasi yang mewadahi itu. Nah ini menurut Pak Gun, hal ini sebenarnya dijadikan ajang bisnis atau ajang investasi atau untuk kita sebenarnya gimana ya Pak menyikapinya terkait itu di dalam berkembangnya dunia yang begitu cepat, semua serba teknologi digital itu. Mungkin itu aja Pak Gun, terima kasih. Nah, Mas Aditya mau duitnya enggak? Ya kalau mau duitnya ya belajar, nyoba. Ini saya cerita. Saya tuh buka kelas online di grup kecil, WA group, saya tawarin teman-teman kalau mau belajar kripto, mau belajar saham, mau nggak bayar 150.000? Oh bayar ya Mas Gun ya? Bayar 150.000 untuk belajar saham sama kripto pada nggak mau. Masa sama teman bayar? Kenapa? Padahal saya udah lebih dari itu bayarnya Pak untuk belajar itu. Loh, saya kan pernah rugi, ya kan? Iya. Saya pernah
pernah ditipu teman sendiri, invest 1,5 juta seminggu hilang, investasi 2,5 juta sebulan hilang. Ini salahnya di mana ya? Ya salahnya di saya karena terlalu percaya sama dia gitu kan. Dari 2006 saya belajar, udah jatuh bangun lah. Ternyata setelah tahu gampang kok trading itu, ya kan? Kalau untung kita jual, kalau rugi kita tahan. Sebetulnya itu aja prinsipnya. Terus bulan apa ya? Bulan Maret, April, Mei itu saya dapat dari kripto itu bisa dapat 30-50% loh sebulan. 30-50% sebulan bagus nggak? Bagus, Pak. Bagus. Ya, Bagus. tapi yang ruginya berapa kan nggak saya ceritakan, ya kan? Iya. Nah, Iya. ya kan? Nah, jadi semakin kita sering bermain, semakin tahu polanya, baca grafiknya gimana. Dan memang ada perbedaan antara saham dan kripto. Saya kemarin diskusi sama sahabat saya, teman SMP, dia kerja di sebuah sekuritas dan dia orang IT ya. Dia basicnya elektro, kemudian memperdalam IT. Saya dapat pola yang bagus dari dia. Udah deh, pokoknya prinsipnya simple. Terus saya tanya sama dia, ini ilmunya boleh dijual nggak? Jangan dijual, buat kita aja. Karena kalau orang yang jual-jual ilmu itu, kenapa nggak dia main sendiri? Dia cari aja investor, ya nggak? Main aja sendiri, sama kayak orang jual nomor buntut, ya kan, di pinggir jalan. Ini nomor bagus. Kalau bagus, kenapa nggak dia yang beli? Orang titip duit ke dia, gitu kan. Nah, nanti kalau mau belajar lagi, nanti 150.000 ya, Mas Adit ya. Bisa Pak, itu nggak apa-apa. Saya udah lebih dari itu ngeluarinnya buat belajar. Kak, ini Pak pertanyaannya gini. Untuk di masa-masa sekarang yang semua serba digital ini, yang semuanya hampir online, termasuk bisnis sekarang yang lagi naik daun juga bisnis online. Nah, untuk kondisi sekarang yang saya tanyakan, bagusnya baik itu saham ataupun kripto itu bagusnya untuk bisnis atau untuk invest, Pak? Kalau untuk sekarang? Ya semua sekarang online ya. Pakai rumus, pakai grafik, pakai robot, ya semua berbasis online, berbasis IT. Pertanyaannya, fundamentalnya kita kuasai nggak gitu loh. Kalau kita hanya percaya sama robot aja, kan robot juga buatan manusia, betul nggak? Iya, sempat down juga Bitcoin, Pak ya. Ada kelemahan karena robot itu juga dibuat manusia, kan? Ilmunya kita harus kuasai. Robot tuh alat bantu. Kalau kita nggak ngerti sama sekali juga kita nggak bisa manfaatin itu gitu loh. Oke. Ya nanti di sesi di luar inilah ya? Nanti panjang. Ya bisa nyambung lagi Pak ya. Ya sip. Adit, thank you ya. Aku juga mau share nih Pak Agun. Jadi aku lagi tadi yang ditanyakan tentang trading. Kebetulan aku juga nyoba-nyoba tapi yang robot karena sekarang lagi ngetrennya kan yang robot gitu ya. Tapi memang aku saya udah berprinsip ya. Jadi benar udah berprinsip kalau ikut itu ya udah. Jadi itu adalah yang digunakan adalah idle money, bukan uang kita yang sama wayang gitu kemudian diserahkan untuk bukan uang panas. Gitu. Uang idle money yang one day mungkin akan hilang itu ya, kita harus kita harus ikhlas, betul. Karena gimana pun juga kalau seperti itu seperti trading robot ini kan selama ini udah berapa kali ya 2-3 kali kan Bunda dapat hasilnya kan 10% nih sebulan. Artinya kan itu luar biasa. Tapi itu juga high risk banget gitu loh. One day mungkin akan nggak tahu nanti seperti apa bertahan sampai kapan gitu ya. Tapi kita udah jaga-jaga hati bahwa ini kalau hilang ya udah kita harus ikhlas, intinya seperti itu. Kalau ini sih jadi uang nganggur, bener Adit, itu uang nganggur yang dipakai ya. Jangan uang untuk kebutuhan sehari-hari, jangan juga buat uang utangan gitu ya. Jangan uang pinjam uang terus kemudian buat trading. Itu jangan banget gitu ya. Oke, thank you. Ini ada yang tanya nih, ada Kak Rita Purwati. Ya, silakan Kak Rita, boleh open cam, perkenalan, ayo. Maaf Ibu, belum bisa open cam, nggak apa-apa ya? Oke, nggak apa-apa. Oke. Baik, selamat malam Pak Gunawan, Bunda juga Kak Fikri ya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan bertanya.
Perkenalkan sebelumnya, saya Rita dari Prodi Kewirausahaan. Oke. Pak Akhirnya muncul prodi kewirausahaan, muncul juga. Iya, betul. Lanjut. Tadi kan Bapak sempat di awal tadi ya, saya ingat sekali bahwa Bapak mengatakan bahwa ketika kita memulai sebuah bisnis, ya, kita harus memilih sesuai dengan passion kita. Gitu. Terus ada satu lagi bahwa dalam memulai sebuah bisnis kita juga harus memperhatikan yang namanya pangsa pasar. Nah, yang mau Rita tanyakan ya Pak Gunawan, misalnya nih kita dihadapkan dengan satu pilihan yang mana ada satu bisnis yang sebetulnya itu sangat sesuai dengan passion kita, tapi tidak begitu diminati dalam pangsa pasar di daerah tersebut. Ya, dan satu lagi ada sebetulnya tidak begitu masuk dengan passion kita, tapi dia sangat diminati di pangsa pasarnya. Nah, kalau bagi Pak Gunawan, Bapak akan pilih yang mana? Begitu. Karena sempat yang sudah Bapak sampaikan juga ya Pak di pertemuan sebelumnya, bahwa bisnis itu kenapa kita perlu passion, karena kita akan menjalani itu setiap hari gitu. Dan apalagi untuk memulai sebuah bisnis, kita perlu hampir 24 jam untuk memikirkan bisnis tersebut. Kalau kita nggak punya passion, ya kita nggak ada rasa cinta di bisnis itu, ya gimana kita mau menjalani begitu. Dan satu lagi, terima kasih Bapak. Sorry, yang terakhir agak miss ya. Jadi yang saya tangkap yang pertama dulu. Yang terakhir apa? Oh, enggak, yang terakhir tadi saya hanya memaparkan kalau misalnya kita bisnis itu kan memang harus berdasarkan passion, karena kan ini akan dijalani setiap hari ya Pak. Begitu. Bahkan kalau kita memulai, kita bahkan bisa hampir 24 jam kita akan harus memikirkan bisnis tersebut. Gitu. Bisa dibayangkan kalau kita menjalani bisnis tanpa adanya passion, tentunya ya bagaimana kita untuk berkembang gitu. Dan tapi kita harus ingat juga bahwa untuk membangun sebuah bisnis itu kan kita harus melihat pangsa pasar. Karena tujuan utama kita membangun usaha itu adalah profit gitu. Nah, kalau misalnya kita hanya berdasarkan passion saja tapi pangsa pasarnya tidak bagus, kan sama aja zong gitu. Kalau bagi Pak Gunawan nih, kira-kira kalau dihadapkan dengan antara passion dan pangsa pasar, Bapak akan pilih yang mana? Begitu. Terima kasih Bapak Gunawan. Oke. Ya. Jadi antara passion, apa yang kita kuasa, apa yang kita sukai, kan dari dalam ya, apa yang kita sukai dan apa yang kita kuasai. Yang kedua dari luar, yaitu pasar. Sekarang misalnya kita memaksakan, aku mau kerjakan sesuai passionku. Orang beli nggak beli, aku tetap kerjakan karena aku happy. Dia nggak ada duitnya, ya kan? Sebaliknya, kalau kita hanya mengandalkan pasar, akhirnya kita yang dikejar uang, tapi kita sendiri capek atau nggak puas. Nah, dari dua hal itu, Anda yang paling ngerti. Makanya tadi saya bilang ada 5 support system. Kita bisa tanya ke pasangan kita. Kalau punya istri atau suami, bisa tanya pasangan kita. Kenapa? Karena mereka yang paling ngerti saya. Jadi misalnya saya kan tanya istri, "Mah gimana ya?" Karena istri saya tahu mulai dari bangun tidur sampai saya tidur lagi, itu saya gimana, istri saya paling tahu. Atau misalnya belum punya istri atau suami, bisa tanya ke sahabat. Beberapa sahabat tanya, aku punya pendapat, mau usaha ini, tolong dong kasih pendapat. Masih bingung lagi, kita bisa tanya ke mentor spiritual. Kita punya pendeta, kita punya ustadz, tanya, "Ustadz, saya punya bisnis ini gimana?" Ya doa, minta hikmah, minta petunjuk dari Tuhan, bisnis mana yang perlu kita lakukan. Masih bingung lagi, kita bisa buka Google Trends. Google Trends akan menolong kita di kota mana saja produk itu disukai. Berapa persen di Sumatera, berapa persen di Kalimantan, itu dengan
Halo Pak Gun. Pak Gun. Halo. Ya lanjut Pak Gun. Halo. Tadi sempat berhenti. Halo Pak Gun. Iya, jadi ada beberapa pertimbangan dari sisi kita bagaimana bangkan. Kemudian masih ragu juga hanya handphone sama kuota. Kemudian kita punya medsos. Kita tes pasar aja. Saya bingung, saya mau jualan baju atau makanan atau minuman. Masih bingung. Ya tiga-tiganya kita promosikan di Facebook. Kita promosi baju, minuman, makanan. Ternyata yang laku malah pakaian ternyata. Kayak istri saya selama pandemi jualan daster. Itu laku banget. Sepatu sama tas nggak laku. Dasternya yang paling laku. Pertanyaannya, apakah saya suka daster? Saya nggak suka daster, tapi pasar suka daster. Ya dasternya yang laku. Jadi kita bisa lihat mana yang dibutuhkan pasar saat ini, kita bisa switch gitu. Ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Gunawan. Ya, oke. Kak Rita, aku nambah melengkapi sedikit saja Kak Rita. Apa Boleh, yang passion itu gini, intinya ini, passion ini membuat bisnis kita dan sustain lebih lama. Karena dengan kita memiliki passion di dalam bisnis kita jadi senang menjalaninya dan kita bisa all out dalam menjalani bisnis sesuai dengan passionnya kita. Ya. Dan itu akan melekat sebagai brandingmu. Brand, kamu dikenal sebagai spesialis di bisnis apa, itu sesuai dengan passionmu. Ya, apakah salah kemudian memilih yang sedang ngetren, kita ngambil yang menguntungkan gitu ya? Nggak salah, tapi ada kelemahan dan kelebihan pastinya. Kalau kamu ngambil berlihat daripada sisi mana yang sekarang sedang menguntungkan, dibutuhkan dan lain-lain itu biasanya punya banyak bisnis yang akan berubah-ubah gitu. Artinya orang juga akan cukup bingung lihat ini bisnisnya apa sih ya sebetulnya gitu. Tapi di dalam hal pemasukan mungkin mengalir dengan deras karena bisa pintar melihat titik-titik apa yang lagi ngetren, apa yang lagi dibutuhkan, apa ini gitu. Jadi dinamik gitu, dinamik. Tetapi di brandingnya diri sendiri sebagai seorang entrepreneur, orang akan bingung menilai ini sebetulnya bisnis apa sih kita. Tapi kalau di passion, tapi tentu saja dengan catatan ya, kalau ngambil bisnis yang passionmu, tentu saja dengan catatan bisnis itu dibutuhkan orang. Itu kebutuhan, karena kan namanya bisnis kan di kebutuhan orang kan, menjawab apa yang menjadi permasalahan orang, sehingga pasti jelas ada pasarnya. Gitu. Ya itu hanya sekedar melengkapi saja dan yang tadi Pak Agun jelaskan ya Rita ya. Jadi antara memilih apakah kamu mau mengambil yang passion atau mau memilih yang menguntungkan tetapi pasarnya banyak tetapi bukan passion aku. Gitu. Jadi kalau bukan passion aku biasanya nanti menjalankannya tuh kadang-kadang merasa berat gitu. Aduh ini bisnisnya kok gini gitu ya. Tapi kalau passion dengan hati yang luar biasa senang, jadi seperti kita tuh senang sukacita jalan bisnis kita. Gitu. Itu aja bedanya. Ya, itu ya Rita ya. Oke. Terima kasih banyak Bunda. Ada lagi kah di chat barangkali ada lagi nggak ya, Mas Kak Fikri ya? Sepertinya sudah tidak ada sih Bun kalau untuk di chat. Oke, saya rasa udah cukup, tidak ada. So, gini Pak Gun, gimana ini tanya juga sama anak-anak semua yang hadir di sini tuh. Gimana kalau kita tuh bikin semacam WhatsApp WA group tetapi ada Pak Gun di dalamnya gitu, ada Mas Gun di dalamnya. Yang tetapi tidak memaksa tuh yang gabung, nggak gabung juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti biar kita siapkan linknya ya Kak Fikri ya untuk masuk ke dalam satu WA group khusus gitu untuk yang bisnis talk Mahakarya, tapi tidak wajib. Silahkan kalian boleh feel free kalau pengen masuk karena Pak Gun juga pasti punya jadwal tersendiri karena beliau juga punya kesibukan lain, jadi tetap ada komunikasi tapi tidak bisa setiap saat kalian tanya langsung jawab itu enggak pasti. Gitu ya Pak Gun ya, kira-kira seperti itu ya Pak Gun ya. Ya, ini yang pertama yang penting ya. Nanti saya akan bantu teman-teman untuk kadang-kadang gini, kita nggak ngerti passion kita apa. Itu kadang-kadang kita nggak ngerti loh. Ya, nanti saya bantu ada beberapa metode yang saya pakai sehingga nanti mengerucut ke satu bidang yang teman-teman akan pilih. Apakah ke pangan, kuliner, apakah ke pariwisata, apakah ke pendidikan, apakah ke pengobatan. Itu nanti teman-teman bisa pilih dengan beberapa metode yang saya share. Nanti
teman-teman isi kuesioner. Jadi misalnya saya akan menggunakan kuesioner tertentu untuk menentukan job desk. Teman-teman tuh sebetulnya jago di produksi, jago di desain, jago di jualan, atau di quality control, atau di mana? Karena di bisnis itu ada 3 bagian besar ya, ada di operasional, ada di desain atau planning, ada di eksekusi, di penjualan. Nah, kadang-kadang kita memaksakan untuk kita melakukan semuanya, akhirnya kita capek. Nah, itu kita bisa funneling, nanti teman-teman cocoknya di mana. Kemudian mau milih bisnis kuliner, fashion, atau apa, ada metodenya. Nanti teman-teman bisa pilih. Nah, jadi di awal, saya sudah mulai membantu mengerucutkan teman-teman memilih bisnis apa sesuai passion, sesuai kemampuan, tapi ujung-ujungnya juga harus dicek nanti dengan pasar ya, apakah produk yang akan kita luncur atau dalam jangka panjang. Misalnya teman-teman memilih jual Thai tea sama es degan, bisa dilihat mana yang bisa sustain 1 tahun, mana yang bisa sampai 10 tahun ke depan. Saya yakin es degan bisa sampai 10 tahun ke depan. Pertanyaannya, apakah es degannya hanya kelapa ditambah es dan sirup, atau ditambah jelly, atau ditambah bahan-bahan lain? Itu tergantung teman-teman mengembangkan itu. Tapi sudah terbukti es kelapa itu dari zaman saya SD sampai sekarang tetap ada yang jualan es. Sepertinya lost sinyal lagi ya. Tapi kita udah di penghujung acara ya Kak Fikri ya? Iya sudah Bun, ini kita sudah hampir lewat sih Bun, sudah lewat Bun. Sudah lewat ya. Kita tinggal closing aja nih. Mudah-mudahan Pak Gun bisa lagi. Tapi tadi udah disampaikan, kita akan bentuk WhatsApp group ya. Nanti dia akan di-share linknya. Nanti kita akan invite juga Pak Gun as mentor di dalam WA group kita. Dimaksimalkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita bikin network, kita bikin jaringan nanti kalau ada ide-ide peluang bisnis dari Pak Gun pun kita akan share juga di grup ya. Jadi kita semuanya berlatih bersama-sama. Dan di dalam WA group ini Bunda sih berharap akan ada kolaborasi yang tercipta di dalamnya, gitu ya. Dan kita yakini banget bahwa kita nggak tahu ke depannya seperti apa, tetapi barangkali di dalam grup itu adalah calon partner kita, gitu. Kira-kira seperti itu ya. Kak Fikri mau menyambung sebelum nanti kita sampaikan closing statement-nya dari pesan-pesannya Pak Agun. Mungkin sih Bun ingin menyampaikan quotes dari Pak Agun juga bahwa kita di sini tentu bahwa ide itu adalah asumsi. Ide itu adalah asumsi. Kita nggak tahu ide mana yang bakalan berhasil, yang bakalan ngewujudin cita-cita kita. Yang jelas seperti yang udah bilang, ya semoga di bisnis Talk Mahakarya ini kita bisa tercipta kolaborasi nantinya. Jujur saya juga di sini sedang mencari tim yang memang memiliki mindset entrepreneur juga, yang intinya udah tahan banting lah. Kalau entrepreneur kan kita harus tahan banting gitu, mencari seperti itu. Jadi harapannya seperti itu. Dan mungkin Pak Gun pernah bilang bahwa ketika kita tidak bisa menjadi yang terbaik, ketika kita tidak bisa menjadi yang pertama, maka kita bisa menjadi yang terbaik. Nah makanya kelas-kelas ini harus bisa menjadi yang terbaik sih ke depannya. Mungkin begitu Bunda. Mantap Kak Fikri, thank you. Pak Agun, silakan Pak Agun, mungkin closing statement sebelum kita berpisah nanti, dan kita akan ketemu 2 minggu yang akan datang lagi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bunda, terima kasih Mas Fikri dan teman-teman adik-adik semua. Nanti di WA group saya tidak bisa langsung jawab ya, tapi percaya handphone saya on 20 jam, yang 4 jam saya pakai. Ya gini, jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, ada curhatan, silahkan share di grup, nanti saya akan jawab. Cuma jawabnya nggak bisa langsung. Jadi misalnya pas lagi saya kerja, saya nggak bisa jawab, nanti pas lagi santai saya akan jawab. Dan sebaiknya nanyanya di grup. Kenapa? Kalau nanyanya japri, nanti pertanyaannya sama, saya jawab 2 kali. Jadi lebih baik tidak terlalu rahasia, silahkan share di grup. Jadi sama-sama saling belajar. Jadi ada yang tanya, saya jawab.
Bunda ada tambahan jawaban atau Mas Fikri atau yang lain bisa nambahkan, enak di grup. Kalau japri-japrian nanti agak lama prosesnya. Ya, itu aja Bun. Ya, thank you Pak Agun, luar biasa sudah menyediakan sebagian waktunya. Dari tadi kita tambah tahu rahasia ya, tidurnya Pak Agun hanya 4 jam gitu ya. 4 jam sehari Bunda. Kita tahu tadi. Jam sehari 20 jamnya melek gitu. Iya. Oke, tapi pasti kalau sampai tidurnya 4 jam pasti banyak hal yang lagi diurusin sama Pak Gun ini, termasuk membantu banyak orang seperti kita ini yang sekarang kita ada di linknya Pak Gun ya. Nah, dimanfaatkan ini ya, karena ini Bunda buat ini, create ini, dan Pak Gun sangat support adalah untuk mengayakan kalian semua. Tadi Mas Fikri yang scale up kalian gitu, yang sudah punya bisnis lebih kokoh, kemudian yang punya ide-ide lain bisa develop gitu ya, karena bisnis kan harus terus berkembang, kalian nanti bisa memultiplikasi bisnis kalian gitu ya. Tetapi yang belum punya jangan khawatir, kita di sini sedang mengelola dan mencari menggali ide-ide, kira-kira apa passion aku kira-kira cocoknya di mana gitu. Kadang-kadang ada orang yang belum kenal dirinya sendiri, aku tuh bisanya apa ya gitu ya, padahal sebetulnya tuh potensinya banyak banget gitu. Nah, inilah ajang untuk kita saling berbagi, saling sharing, dan kemudian saling menginspirasi satu sama lain. Ya, oke. Saya rasa begitu saja. Yang terima kasih banyak buat Gun tentu saja yang sudah meluangkan waktu luar biasa ini, kepada co-host Mas Fikri, kepada anak-anakku semuanya di sini yang menyimak dengan sangat luar biasa ya. Gunakan ini sebaik-baiknya ya. Ya, ini sebetulnya bagian dari kelas BP1, tapi ini ada tambahan-tambahannya loh, ada bonus-bonusnya, dan ini sangat-sangat bermanfaat buat kalian ya. So, tetap ini ya, simak terus, nanti 2 minggu yang akan datang kita ngumpul lagi. Kalau ada yang mau tanya, siapin pertanyaan-pertanyaannya ya, supaya nanti bisa dijawab oleh Pak Gun tentunya. Oke, selamat malam semuanya, terima kasih banyak, sukses semuanya buat kalian. Semoga mendapatkan ide yang cemerlang ya, ide bisnis yang luar biasa yang akan menjadi sukses di masa depan. Oke, selamat dan salam mahakarya. Sehat selalu. Bye semuanya. Selamat malam. Terima kasih semua. Ya, malam. Ya. Oke, Bunda izin live ya. Good night semuanya. Selamat rehat. Pak Gun, thank you ya Pak Gun. Pak Gun. Pak Gun sepertinya sudah keluar Bunda. Sudah live ya? Oke. Ya, Ya, thank you ya Kak Fikri ya. Siap Bunda, terima kasih kembali. Mas Heri, terima kasih Mas Heri. Ya, silakan teman-teman, silakan lab. Karena acara kita sudah selesai dan sampai bertemu di 2 minggu selanjutnya.